Perkenalkan, nama saya Indah Ramayanti Brutu, NIM 11911510114, kelas BK Reguler C 2019. Mata kuliah Konseling Individual. Pengertian konseling individual. Layanan konseling individual yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Layanan konseling individual merupakan layanan yang dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap seorang konseli membahas berbagai hal yang dialami konseli. Selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama Kakak Indah Ramayanti Brutu. Nama adik siapa? Nama saya Nihma Kabianan, Kak. Kalau Kakak boleh nanya, adik sekolah di mana dan kelas berapa sekarang? Saya kelas 11 yang bersekolah di SMA Negeri 1 Krajan, Kak. Oh iya Dek, di sini Kakak ingin melakukan konseling dengan adik. Apakah adik bersedia untuk konseling bersama Kakak? Saya bersedia. Sebelum kita melakukan konseling, Kakak mau bertanya kepada adik. Apakah adik tahu apa sih itu pengertian konseling? Menurut saya, konseling itu adalah pemecahan sebuah masalah yang dimana pemecahan itu berguna untuk mendapatkan sebuah solusi untuk masalah tersebut. Itu menurut saya, Kak. Oh iya, itu memang pengertian dari konseling, tapi Kakak mau menambahi apa itu pengertian konseling. Konseling itu merupakan sebuah proses atas pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang ada di dalam bidang konseling tersebut untuk memecahkan suatu masalah oleh seorang individu yang mengalami masalah tersebut untuk mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan yang didapat. Jadi Kak, kendala yang saya alami saat daring itu banyak, Kak. Seperti misalnya dalam hal memahami pelajaran yang diberikan oleh guru lewat via Zoom. Kadang saya kurang mengerti penjelasan yang diberikan guru lewat via Zoom tersebut karena kurang detail dan kurang lengkap dengan soal-soal serta contoh-contoh soal yang diberikan. Berbeda dengan saat luring atau tatap muka, saya lebih mengerti karena guru menjelaskan lebih detail pelajaran tersebut sehingga saya bisa mengerti dan memahami yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu kendala yang saya alami yaitu adalah masalah koneksi jaringan internetnya yang terkadang mengganggu proses belajar mengajar saat via Zoom. Tiba-tiba saya keluar dari Zoom tersebut sehingga saya ketinggalan pelajaran yang membuat saya menjadi terbebani baik dalam pikiran ataupun pelajaran tersebut, sehingga saya kurang bersemangat untuk melakukan pelajaran lainnya. Jadi ternyata itu permasalahan yang adik hadapi sama pembelajaran daring. Memang banyak sekali peserta didik yang mengalami hal tersebut, bukan hanya adik saja. Karena selama pandemi COVID ini membuat semua peserta didik dan mahasiswa harus melakukan pembelajaran daring dan melalui Zoom, yang membuat kadang koneksi jaringan lah katanya. Banyak yang mengeluh karena pembelajaran daring ini, terutama saat kehabisan kuota juga. Tiba-tiba Zoom-nya langsung mati, dan mungkin peserta didik itu juga merasa gelisah, harus buru-buru membeli kuota lagi untuk ikut Zoom. Jadi Kak, apa solusi untuk mengatasi permasalahan daring tersebut? Jadi menurut kakak setelah mendengar keluhan dari adik atas permasalahan yang adik alami selama daring, solusi yang bisa kakak berikan yaitu mungkin kalau adik belum mengerti tentang materi pembelajaran yang diberikan oleh guru bidang studi tersebut, ada baiknya adik bisa bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan dan adik berikan alasannya. Seperti kan adik bilang saat guru menjelaskan, adik keluar dari Zoom karena jaringan yang tidak bagus. Atau bisa juga bertanya kepada teman-teman kelompok atau di grup kelas mengenai materi yang tidak ada yang ngerti. Jadi adik juga bisa sih sebetulnya belajar dari YouTube ataupun Google, mencari tahu tentang materi-materi yang dijelaskan oleh guru sebelumnya yang adik kurang mengerti, biar menambah wawasan adik. Jadi kakak juga mau bertanya lagi di sini kepada adik. Setelah mendengar penjelasan dari kakak, apa masih ada yang adik mau ceritakan? Saya merasa terbantu dengan solusi yang kakak berikan, dan saya berterima kasih karena solusi tersebut dapat membantu proses belajar mengajar
Jadi setelah mendengar penjelasan Ade mengenai keluh kesah Ade, permasalahan yang Ade alami selama daring ini, kakak bisa menyimpulkan dan memberikan solusi kepada Ade. Solusinya itu, jika Ade tidak mengerti materi yang diberikan oleh guru dan studi tersebut, Ade bisa bertanya langsung setelah via Zoom selesai. Misalnya Ade bisa bertanya dari lewat WA, tapi harus dengan bahasa yang sopan. Ade bisa bertanya, Bu, saya kurang mengerti pemateri yang Ibu berikan tadi, dan Ade berikan juga alasannya. Karena Ade tadi bilang karena jaringan kan Zoom keluar masuk, Ade jelaskan itu sama gurunya. Ade juga bisa bertanya kepada teman-teman Ade, misalnya bertanya di grup kelas atau langsung chat pribadi. Bilangkan saja, saya kurang mengerti materi ini, apakah kalian bisa membantu saya? Seperti itu. Ade juga bisa sebetulnya belajar dari YouTube, Google mengenai materi-materi yang kurang dipahami. Ade bisa mencari, itu banyak penjelasan yang diberikan nantinya. Kalau masalah koneksi yang jaringannya kurang bagus, ada lebih baiknya Ade sebelum melakukan Zoom bisa mencari tempat yang bagus jaringannya sebelum perkuliahan dimulai. Seperti contoh masalah jaringan tadi Ade bilang yang koneksinya kurang bagus, kadang Zoomnya keluar masuk kan, Ade bisa mencari tempat yang bagus jaringan. Misalnya pembelajarannya dimulai jam 8, jadi Ade harus sudah standby setengah 8 di tempat jaringan yang bagus itu, menunggu perkuliahan dimulai supaya Ade bisa mengikuti pembelajaran daring secara baik. Dan Ade nanti kan kalau jaringannya bagus, Ade juga bisa mengerti kan materi-materi yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi sampai sini kan kakak udah menjelaskan apa solusi atas permasalahan yang Ade alami. Mungkin Ade masih mau menceritakan sesuatu kepada kakak atau masalah-masalah yang masih Ade simpan atau alami, bisa ceritakan ke kakak. Menurut saya penjelasan kakak sudah cukup lengkap untuk saya pahami. Saya sudah memahami penjelasan yang kakak berikan dan saya merasa terbantu dan berterima kasih kepada kakak atas penjelasan yang kakak berikan, sehingga jika saya kurang memahami materi yang diajarkan oleh guru, saya dapat bertanya kepada guru atau bertanya kepada teman, atau lebih simpelnya lagi saya bisa bertanya ke Google atau mencarinya di YouTube. Jadi mungkin karena Adik juga sudah mendapat solusi atas permasalahan yang Adik alami, kita akan mengakhiri konseling ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Adik karena telah bersedia untuk melakukan konseling bersama kakak. Kakak di sini mendapatkan banyak sekali pelajaran. Jadi kakak juga tahu apa keluh kesah peserta didik maupun mahasiswa saat melakukan daring. Jadi bisa kedepannya itu untuk sebuah perancangan untuk bagaimana solusi yang akan diberikan untuk kedepannya. Kakak mengucapkan terima kasih kepada Adik karena telah bersedia melakukan konseling bersama kakak. Saya juga berterima kasih kembali kepada kakak atas solusi dan saran yang kakak berikan untuk mengatasi masalah yang saya alami saat daring. Dan juga terima kasih untuk kakak karena telah mendengar keluh kesah yang saya alami saat melakukan hasil konseling yang saya lakukan bersama Adik Riyahma. Saya ucapkan banyak terima kasih.